sebagai pimpinan Majelis Rasulullah Kalteng Al-Habib Ahmad Fauzi Tahsin, pimpinan Jalsah Rasul Riyadul Jannah Plehari Kalsel. Hadirin hadirat rahimakumullah, sejak dari tadi ulun sudah duduk sambil terkantuk tidur, mimpi duduk di kursi, alhamdulillah kabul. Ya. Mimpi juga ada kopi, rupanya kada ada, ya sudah lah. Ya apa enggak? Ya apa tidak? Oh ya. Ikhwani rahimakumullah, saya ini kesini dari Kalsel naik mobil, malam ketemu malam sampai sini. Tadi malam habis acara majelis jam 1, kemudian sampai ke Palangka. Palangka istirahat sebentar, sampai tadi siang, kemudian di sini sampai sore belum sempat tidur, sampai ya sekarang ini sudah. Jadi menempuh ke desa apa namanya ini? Rantang. Ya sudah, Rantang sudah. Ke desa Rantang ini ulun ke desa Rantang ini ke desa Rantang ini memerlukan waktu 1 malam. Ini lebih dari perjalanan Jakarta Mekah, Jakarta Jeddah kalah sama sini. Demi untuk silaturahmi sekaligus pengukuhan Majelis Rasulullah. Jadi tadi sudah dengarkan pemaparannya. Kira-kira ini saya tanya ini sekali lagi. Desa Rantang, pian seberataan ini siap kada dibentuk Majelis Rasulullah? Yang Tuhan kada menjawab, yang Tuhan kurang air. Siap kada? Siap kada? Siap enggak? Siap ya? Sambil menunggu bau-bau kopi. Kada, aduh, Allah ma'ana. Dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, peristiwa yang agung, peristiwa yang luar biasa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Isra Mi'raj ini peristiwa yang sangat agung. Malam terbaik bagi Nabi Isra Mi'raj. Malam terbaik bagi umat Nabi adalah malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan malam kelahiran Rasulullah. Tapi malam terbaik bagi Nabi Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah paripurna anugerahnya Allah. Isra perjalanan malam hari, Mi'raj naik ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Isra, Asra, Yusri. Yusri itu artinya perjalanan malam hari. Kemudian yang namanya Mi'raj itu diperjalankan, setelah diperjalankan di malam hari, diundang oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Makanya ini mukjizat paling besar. Tidak ada nabi yang diundang oleh hadirat Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Kalau kita yang diundang di hadirat Allah mati, Pak. Ente mau nggak diundang hadirat Allah? Mau nggak? Mau apa enggak? Kok nggak jawab? Mau apa enggak? Kita ini 5 kali tiap hari diundang sama hadirat Allah. Sholat diundang nggak ke rumah Allah? Diundang apa enggak? Diundang. Rame gini sholat 5 waktunya? Sholat subuh besok kira-kira rame begini? Rame enggak? Ya sudah, diharapkan rame. Allah memuji Isra Mi'raj ini. Sebelum bercerita Isra Mi'raj, Allah puji dulu mukjizat ini. Subhana artinya maha suci. Kalau Allah sudah memuji mukjizat yang satu ini, maka artinya ini mukjizat agung, mukjizat besar. Tidak bisa dinalar secara akal, tapi bisa diimani. Kenapa? Sebab urusannya adalah kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Terus. Ya, kiri Pak. Ya. Ini namanya kalau bahasa terantangnya the dream come true. Bahasa terantangnya. Kok nggak panas? Oh panas ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Pak ya. Mau nggak? Bikin sendiri. Banyak gulanya enggak apa-apa. Asra bi'abdih, perjalanan malam hari. Hikmahnya ditanya, kenapa kok Nabi diperjalankan malam hari? Nabi diperjalankan malam hari sebab itu adalah kenaikan derajat. Keistimewaannya para hambanya Allah ini hanya didapatkan pada mau dibawa kemana itu kopinya? Ini balik. Duduk. Biar nggak tegang Pak. Betul. Dengerin dulu. Subhanalladzi asra bi'abdi. Proses malam hari itu dikarenakan keistimewaan orang itu naik derajat malam hari. Pertiga malam terakhir itu Nabi diangkat jam segitu. Bi'abdihi artinya hambanya Allah. Jadi Nabi berangkat dengan jasad dan dengan rohnya, bukan mimpi. Jadi kalau pian nanti seberapaan mendengar bahwasanya Isra Mi'raj itu cuma perkara mimpi, berarti orang itu tidak paham tentang Al-Qur'an. Sebab yang namanya hamba, ciri khasnya hamba, ciri-cirinya itu bukan dalam mimpi. Kalau dalam mimpi semua orang bisa, tapi ini adalah benar dirasakan sama Nabi, dirasakan oleh jasadnya Nabi, dirasakan oleh badannya Nabi, dirasakan oleh rohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lailam minal masjidil haram, sebagian malam. Waktunya kapan? Waktunya seperti orang bangun dari tempat tidur, masih hangat, balik masih hangat. Cepat karena mukjizat. Bukan satu malam. Mungkin kalau saya duduk ini kan hangat. Mau dingin lagi kira-kira berapa detik? Nggak sampai semenit, nggak sampai. Ya sudah seperti itu Isra Mi'rajnya Nabi SAW.
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal Masjidil Haram masih penuh berhala, belum ada masjidnya, belum disolati. Tapi dijamin sama Allah nanti bakal jadi masjid. Masjidil Aqsa masih jadi gereja, tapi sudah dibilang agamamu akan sampai ke Palestina. Ini jaminan. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi daerah sekitarnya karena banyaknya para nabi di daerah itu. Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Allah, kami Isra Mi'rajkan hanya khusus untuk menunjukkan kepadanya akan tanda-tanda kebesaran dan keagungan kami. Innahu huwas sami'ul basir. Allah maha melihat, maha mendengar, juga maha melihat. Di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang sangat abadi semacam ini, saya ingin mentarkis, memusatkan perhatian pada kalimat bi'abdi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang hamba Allah yang sangat sempurna. Sempurna dalam ibadahnya, sempurna di dalam kelakuannya, sempurna di dalam segala hal, sempurna di dalam ma'rifahnya, sempurna di dalam rahmatnya, sehingga disayang dan dicintai oleh Allah. Karena itu patutlah Nabi kita bela, patutlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita agungkan. Makanya dari situ ini adalah misi daripada Majelis Rasulullah. Majelis Rasulullah ini misinya menggugah hati supaya pian seberataan ini cinta lawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang sudah ada rasa cinta sama Nabi, tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya mau cerita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ibadahnya, Nabi itu kalau sudah sholat terdengar suara dari dalam kejauhan itu, suara tangisan seperti suara rusa, seperti suara rusa. Artinya apa? Suaranya itu seperti anaknya rusa, betul-betul menyentuh perasaan, memilukan. Ka'azizil mirjal dalam riwayat lain. Apa itu azizil mirjal? Azizil mirjal itu seperti air yang dimasak. Kenapa? Suara tangisannya lembut, suara tangisannya itu betul-betul menyentuh hati. Siapa ini? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamba yang paling lama berdiri, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamba yang paling lama sujud, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hamba yang betul-betul rahmat kepada siapapun, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pian bayar tiap hari Rasulullah ini sehari-harinya ya kegiatannya ketika berdakwah di mana-mana ditolak Nabi ini. Di sini diejek, di sana dibully. Kebenaran ya? Tidak ada benar. Benar apa enggak? Ya. Apa enggak? Nabi SAW ini diejek, itu makanannya tiap hari, diludahi tiap hari, ditaruh kotoran hampir tiap hari. Coba kalau pian sekarang jalan di tengah jalan sini, ada yang salah lihat, salah pandang mata. Pian jalan, kemudian ada orang yang melotot matanya begini. Kira-kira pian marah apa enggak? Saya yang melotot. Ngamuk enggak ini?
Ngamuk apa enggak? Marah apa enggak? Oh, kurang ajar kamu ya. Kan begitu. Nabi tidak pernah seperti itu. Ada orang Yahudi meludahi Nabi. Setiap hari Nabi lewat di jalan mesti diludahi. Setiap jalan lewat di jalan ini diludahi. Ya saya praktekkan biar tahu. Cuman belum ada yang mau jadi contohnya, belum ada. Sekali waktu orang ini sakit, Sidin sakit, akhirnya ketika orang ini sakit ditanya, mana si fulan ini kok tidak muncul? Biasanya kan di persimpangan jalan ini dibilang, ya Muhammad, ini orang sakit. Kalau kita punya lawan sakit gimana? Seneng apa enggak? Pian rebutan jodoh sama orang. Ya, ada orang mengambil calon orang kecintaan pian, kira-kira kemudian orang itu sakit sampai nggak jadi menikah. Kira-kira perasaan pian gimana? Senang apa enggak? Udah paham rupanya. Senang apa enggak? Senang itu bahasa sininya apa sih? Himung kata pian? Himung enggak? Hima? Himung. Himung apa enggak? Oh, himung. Ibu-ibu itu terutama yang suka himung. Apalagi kalau sudah itu adalah saingannya di dalam bab cincin sama bab gelang. Kalau gelangnya itu agak tebal, mau pesen ini berapa ini? Padahal cuman imitasi. Loh, mau dibawa kemana? Mau dibawa lari? Jangan. Cukup sini. Itulah manusia. Kalau Nabi besok anak banting ini. Bilang apa? Kalau Nabi SAW nggak begitu. Nabi ketika dikabari Sidin ini sakit, langsung datang Nabi SAW membawa bahan sembako, makanan dan minuman. Ditanya, kamu sakit apa? Dibilang, ya Muhammad, ini kawan saya, tidak ada yang menyantuni saya ya Muhammad. Saya ditinggal sendiri, saya ini terkena fitnah, terus dan lain sebagainya. Sampai orang itu tersentuh dengan Nabi SAW, akhirnya masuk ke dalam Nabi dilempari, Nabi diisolasi 3 tahun, nggak boleh keluar dari lembah Bani Hashim, tidak boleh beli, tidak boleh menjual, sampai makanannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari akar-akaran hingga terluka Nabi SAW. Demi siapa? Demi kamu, demi kita. Paham ya? Apakah Nabi marah? Tidak. Dimaafkan semuanya. Perjalanan ke Taif untuk berdakwah, diundang, dibilang ini sini masyarakat sini mau nyambut dakwah. Pertama datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari, dibuli, dikasih kotoran, luka-luka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang malaikat untuk ngasih pertolongan. Apa kata Nabi SAW? Saya berharap dari anak cucu mereka ada yang mau masuk ke dalam agama Islam. Jangan. Mereka adalah orang yang tidak tahu tentang Islam. Itu dikarenakan kaum saya tidak kenal dengan saya. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pembelanya meninggal. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Putra Nabi juga meninggal.
paman Nabi meninggal di dalam tahun itu, sehingga disebut dengan tahun kesedihan. Dari situ naiklah Nabi, dihibur oleh Allah dengan Al-Isra wal Mi'raj. Tapi setelah apa? Setelah mengabdi kepada Allah, Nabi SAW itu kadang di depan rumahnya diberikan kotoran. Enggak marah Nabi SAW. Orang kafir Quraisy itu benci sama Nabi, tapi kalau titip barang sama Nabi, misalkan pian dibenci sama satu orang, orang ini suka membuli pian, tapi si Din ini kalau titip barang kepada pian, kira-kira diterima apa enggak? Diterima apa enggak? Saya benci pian, tapi setiap kali saya ada perlu untuk titip barang, saya titip barang ke pian. Kira-kira gimana? Kita terima apa enggak? Terima. Tapi kita buang barangnya. Kan begitu. Ini Nabi tidak. Bayangkan Nabi SAW itu dibenci, tapi barangnya orang-orang itu dititipkan di rumahnya Nabi SAW. Jadi itulah cahaya kebenaran, tidak bisa diingkar, nggak bisa diingkari Nabi SAW. Sampai pada akhirnya di dalam malam yang mulia itu, Habibuna Muhammad SAW dalam keadaan tertidur. Dalam keadaan tertidur dibangunkan. Ketika dibangunkan, dibelah yang namanya dadanya, didatangi oleh malaikat Jibril dengan 2 orang malaikat lagi. Setelah itu dikeluarkan dari hati Nabi Muhammad SAW, diganti dengan ilmu, diganti dengan ma'rifah, dibelah 4 kali dada Nabi SAW, dipersiapkan untuk perjalanan yang agung ini. Nabi sudah sempurna, tapi dengan pembelahan itu disempurnakan lagi. Sudah sempurna Nabi SAW. Naik apa? Naik buruk. Apa itu buruk? Kendaraannya para nabi terdahulu. Ada yang mengatakan buruk ini berupa seperti keledai. Bagel itu bukan kuda, bukan keledai, pertengahan. Pernah tahu wajahnya buruk nggak? Pernah tahu nggak? Pernah lihat nggak buruk? Pernah lihat? Buruk nggak ada yang lihat. Tapi kalau di sebagian tempat, kalau di Jawa sana ada yang bisa gambarin buruk. Tahu nggak gambarnya buruk di sana? Ya, badannya kuda, dia punya sayap, wajahnya Nyai Roro Kidul. Wajahnya dibikin siapa? Nyai Roro Kidul. Kenapa? Ditanya, bener ini buruk? Ya pokoknya yang penting barangnya laku. Orang jual. Ya begitu. Tapi coba lihatlah bagaimana Sayyidina Rasulullah SAW. Dinaikkan buruk itu sejauh mata memandang. Jadi begitu dinaiki, gerakannya itu bergerak cepat ke yang paling jauh, lebih cepat daripada kilat. Karena diperjalankan Nabi SAW. Kalau pian saja naik kendaraan yang cepat, kira-kira badan ini kuat apa enggak menahan? Enggak kuat, ya kan? Ini sekarang Nabi SAW bisa kuat. Kenapa? Ya begitu, beliau ini manusia, tetapi komponennya ketika Isra dan Mi'raj dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat Nabi SAW kemana? Menuju tempat-tempat yang akan dijadikan pelajaran bagi Nabi SAW. Tempat pertama yang didatangi adalah Madinah.
Yathrib, dibilang turun di sini ya Muhammad, engkau akan hijrah di sini, sholat di sini. Setelah itu berangkat lagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat berbagai macam keadaan. Ada orang nanam sedikit langsung cepat tumbuh, langsung berbuah, tanam lagi seperti itu. Tanya Rasul SAW, siapa itu ya Jibril? Itu perumpamaan umatmu, amalannya sedikit tapi ganjarannya gede. Kita ini sholat untuk membayar nikmat yang sebelumnya. Kita dikasih nafas, dikasih mata, dikasih segala macam. Iya. Kita bisa nggak bayar nikmatnya Allah? Bisa. Kalau kita dihambat sekarang nafas kita, itu oksigen berapa? Tabung oksigen itu berapa? Ya. Gak kuat kita, kan begitu. Setiap saat, setiap waktu kita digampangkan mau bergerak, ngangkat tangan, mau begini, mau ngangkat kaki. Coba ketika kita lagi duduk-duduk mau makan, tiba-tiba sakit gigi, urat gigi tidak diurus sama Allah, sehingga dia sakit. Bisa makan nggak? Nggak bisa makan. Nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Sakit satu badan. Kita punya leher sakit, kita punya darah tinggi naik. Sakit semua nggak? Sakit encok, sakit apa namanya? Asam urat. Banyak asam urat rupanya. Makanya jangan makan sarang burung terus, bisa asam urat nanti. Kemudian macam-macam, itu kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah kita ini ibadah sedikit tapi diganjar dengan ganjaran yang banyak. Kita patut bersyukur apa enggak? Patut bersyukur. Dan masih banyak contoh perjalanan-perjalanannya Nabi. Di dalam Isra Mi'raj itu diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, diperlihatkan bagaimana umatnya para nabi terdahulu. Sampai kata Nabi itu sedih karena melihat umatnya Nabi Musa itu begitu banyak. Ternyata kata Jibril, kamu lihat yang di atas sana, waqad saddal ufuk, menutup daripada semua tempat. Di situ dikatakan itu adalah umatmu ya Muhammad. Senang Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu senang kalau kita bahagia, kalau kita masuk surga. Jadi di antara aspek yang paling mendukung masuk surga adalah majelis taklim. Dan di antara yang paling bagus di zaman ini adalah majelis untuk membaca sholawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini banyak dosa, kita banyak kekurangan. Terkumpul orang banyak sampai dibikinkan majelis sholawat, dikasih nama majelis Rasulullah. Kemudian kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, sebab sanad daripada guru-gurunya ini jelas dari wali ke wali ke wali ke wali ke wali. Kita ini cuman wakil-wakilnya saja. Tapi pengasasnya, gurunya sampai ke atasnya hingga Nabi Muhammad SAW adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga majelis yang penuh dengan keberkahan ini, kalau kita jalankan dengan baik dan benar, kita dukung, kita akan punya nama di hadapan Allah dan kita punya nama di hadapan Rasulullah SAW. Jadi itu yang paling penting yang kita jaga, yang kita cari. Bukan cari nama di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah, di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga karena itu ya ikhwani, Nabi Muhammad SAW ini sumber keberkahan. Beliau bisa Isra dan Mi'raj, ingat kepada umatnya, maka kita sebagai umatnya jangan lupa kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 1 bulan sekali kita diadakan pengajian di sini, mungkin diadakan maulid di sini. Ya jelas saya di sini, saya kan di Surabaya.
di Surabaya ada acara lain ya. Ini nanti Habib Ahmad ke daerah ini kan begitu ya, sebab ketika masuk di sini ini kita teringat seperti entah tahun 45 tahun 46 enggak tahu, gelap semuanya. Mau masuk sini kan gelap ya, enggak? Sidin kau pian kawak enggak jalan sendirian kalau malam hari, enggak pakai lampu, kawak ada? Berani enggak? Berani enggak? Berani. Untung kita tadi naik mobil. Sudah naik mobil, patwalnya berangkat duluan. Pangkatnya, patwalnya berdahuluan. Ditanya, kenapa kok pian berdahuluan? Lapar, Bib. Ya sudah. Jadi kalau niat ngawal ulama, ulamanya jangan ditinggal di belakang. Berdabu itu kalau bahasa Sulawesi, dabu-dabu itu iwak. Berdebu, iya sudah, nggak apa-apa. Itu perdebu kita dihitung kebaikan. Perdebu, bisa ngitung debu nggak kita? Ayo coba dihitung. Yang kalau nggak ngitung debu bisa? Bisa nggak? Kawak apa kawak? Bisa nggak? Nggak bisa. Itu dihitung pahala, dihitung pengampunan dosa, dihitung kenaikan derajat. Kok amin? Memang betul. Berdebu ini. Ente dari rumah ada debu nggak? Jalan ke sini ada debu nggak? Ada debu. Dari rumah ke sini, yang penduduk sini ada debu nggak? Nggak ada debu. Alhamdulillah. Tapi pian dari rumah ke sini menghidupkan sunnahnya Nabi, dapat derajat yang besar dari Allah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bahas semuanya Isra Mi'raj ini ya habis-habis. Diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala panjang umur, sehat walafiat. Jauhi apa yang nggak disukai Nabi, senangi apa yang disukai Nabi. Apa yang disukai Nabi sumber keberkahan. Apa yang nggak disukai oleh Nabi sumber kehancuran. Ya, sumber kehancuran. Insya Allah kita dijaga semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bencana alam diangkat sama Allah, sakit diangkat, keberkahan diberikan, rezeki diberikan. Masih banyak yang mau diceritakan, pertemuan dengan para nabi, bagaimana surga, bagaimana neraka, bagaimana ini, semuanya itu ilmu satu persatu daripada amaliyah ini sangat penting. Tapi intinya kembali pada satu, yaitu kepada sosok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu senangkan kanjeng Nabi, Allah senangkan dirimu. Kamu kecewakan kanjeng Nabi, Allah kecewakan dirimu. Jadi saya tanya sekali lagi, siap gak? Siap apa enggak? Enggak siap ya? Siap gak? Siap. Untuk apa? Ini di dalam majelis ini diangkat hajatmu. Hajat pian semberataan ini diangkat semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikabulkan berkat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak yang menghadiri daripada majelis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saya lihat kehidupannya dikasih kenikmatan oleh Allah, fiddin wa dunya wal akhir. Ketika hadir di dalam majelis seperti ini, nggak apa-apa promosi demi kebaikan. Paham ya? Seperti itu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an taghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana. Ya Rabb, berkahi kami dalam kehidupan kami ya Allah. Jadikanlah cita-cita daripada para ulama kami, daripada Al-Habib Munzir, daripada pengasas daripada majelis Rasulullah ini, semoga senantiasa Engkau berikan kemakmuran pada kami semuanya. Berkat dalam majelis Rasulullah SAW, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang dekat denganmu ya Allah.
orang-orang yang kau cintai ya Allah. Jadikan hati kami senantiasa berzikir kepadamu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang kau sayangi ya Allah. Lunaskan semua hutang-hutang kami ya Allah. Berikan kepada kami kehidupan yang nyaman fid din wad dunya wal akhirah. Yang sakit sembuhkanlah ya Allah. Warham mautana, dan rahmati orang-orang yang telah menghadap kehadiran-Mu ya Allah, menghadap kehadirat-Mu ya Allah. Jadikan kami senantiasa dalam penjagaan dan pandangan-Mu, dalam pandangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya ya Allah, berikan kami kesempatan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memandang wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajah yang penuh dengan keluhuran, wajah yang penuh dengan keindahan ya Rabb. Itu cita-cita kami ya Allah. Berikan meskipun kami enggak pantas melihat wajah Rasulullah, tapi jadikanlah kami termasuk orang-orang yang dapat memandang wajah Rasulullah SAW. Berikan kepada kami keinginan, kesempatan membela Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan melalui majlis-majlis semacam ini ya Allah, kami dapat membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau hadirkan kami dalam tempat ini adalah sebagai tanda insya Allah dalam keinginanmu, dalam kehendakmu Engkau akan mengabulkan niatan daripada kami ya Allah. Kalau Engkau tidak mengilhamkan hal ini kepada kami, niscaya Engkau tidak akan mengabulkan. Kalau Engkau tidak ingin mengabulkan, tidak Engkau ilhamkan kepada kami keinginan ini ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang Engkau cintai ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat walafiat. Jauhi apa yang enggak disukai Nabi, senangi apa yang disukai Nabi. Apa yang disukai Nabi sumber keberkahan. Apa yang enggak disukai oleh Nabi sumber kehancuran. Ya, sumber kehancuran. Insya Allah kita dijaga semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bencana alam diangkat sama Allah, sakit diangkat, keberkahan diberikan, rezeki diberikan. Masih banyak yang mau diceritakan, pertemuan dengan para nabi, bagaimana surga, bagaimana neraka, bagaimana ini, semuanya itu ilmu satu persatu daripada amaliyah ini sangat penting. Tapi intinya kembali pada satu, yaitu kepada sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu senangkan Kanjeng Nabi, Allah senangkan dirimu. Kamu kecewakan Kanjeng Nabi, Allah kecewakan dirimu. Jadi saya tanya sekali lagi, siap gak? Siap apa enggak? Enggak siap ya? Siap gak? Siap. Untuk apa? Ini di dalam majelis ini diangkat hajatmu. Hajat pian semberataan ini diangkat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak yang menghadiri daripada majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya lihat kehidupannya dikasih kenikmatan oleh Allah fid din wad dunya wal akhirah. Ketika hadir di dalam majelis seperti ini. Enggak apa-apa promosi demi kebaikan. Paham ya? Seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an taghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana. Ya Rabb, berkahi kami dalam kehidupan kami ya Allah. Jadikanlah cita-cita daripada para ulama kami, daripada Al-Habib Munzir, daripada pengasas daripada majelis Rasulullah ini, semoga senantiasa Engkau berikan kemakmuran pada kami semuanya. Berkat di dalam majelis Rasulullah SAW. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang dekat denganmu ya Allah, orang-orang yang Kau cintai ya Allah. Jadikan hati kami senantiasa berzikir kepadamu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah.
Jadikan kami orang-orang yang kau sayangi ya Allah. Lunaskan semua hutang-hutang kami ya Allah. Berikan kepada kami kehidupan yang nyaman fid din wa dunya wal akhirah. Yang sakit sembuhkanlah ya Allah. Warham mautana, dan rahmati orang-orang yang telah menghadap kehadiran-Mu ya Allah, menghadap kehadirat-Mu ya Allah. Jadikan kami senantiasa dalam penjagaan dan pandangan-Mu, dalam pandangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya ya Allah, berikan kami kesempatan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memandang wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajah yang penuh dengan keluhuran, wajah yang penuh dengan keindahan ya Rabb. Itu cita-cita kami ya Allah. Berikan, meskipun kami enggak pantas melihat wajah Rasulullah, tapi jadikanlah kami termasuk orang-orang yang dapat memandang wajah Rasulullah SAW. Berikan kepada kami keinginan, kesempatan membela Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan melalui majlis-majlis semacam ini ya Allah, kami dapat membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau hadirkan kami dalam tempat ini adalah sebagai tanda insya Allah dalam keinginan-Mu, dalam kehendak-Mu, Engkau akan mengabulkan niatan daripada kami ya Allah. Kalau Engkau tidak mengilhamkan hal ini kepada kami, niscaya Engkau tidak akan mengabulkan. Kalau Engkau tidak ingin mengabulkan, tidak Engkau ilhamkan kepada kami keinginan ini ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang Kau cintai ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.